Ganjar, menurut hasil KPU tidak lolos. It's okay, saya bangga. Setidaknya saya bisa mempertahankan idealisme di tengah rayuan untuk berkhianat terhadap reformasi. Yang bikin sedih, ada yang sudah menggadaikan idealismenya. Nggak lolos lagi ke Senayan. Itu cuitannya Denny Siregar 4 hari yang lalu. Ya, 4 hari yang lalu. Tidak usah bilang idealisme lah, Om. Kang Denny Siregar. Tidak usah bilang idealisme lah. Idealisme dari mana? Dari sisi mana? Wong Anda juga berdiri di relawannya Ganjar Mahfud. Ya, Anda sektarian. Anda berdiri di salah satu kepentingan politik. Gak usah bersembunyi di balik idealisme. Kalah ya wis, sudah kalah aja legowo, ora usah kaken sengek. Gak usah bersembunyi di balik idealisme. Sama-sama sebagai pendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Kau bilang mendukung Ganjar Mahfud sebagai sebuah sikap mempertahankan idealisme. Lalu dua pasang capres-capres yang lain Anda bilang bukan idealisme. Mereka dianggap pengkhianat apa gimana? Dianggap musuh bangsa apa gimana? Hati-hatilah kalau nulis. Seolah-olah pendukung di luar 03 adalah pendukung yang salah, yang tidak idealis, yang tidak memikirkan bangsa dan negara gitu apa? Cangkemnya ngomong tuh diatur gitu loh. Belum tentu ya. Belum tentu idealisme kepada bangsa dan negara yang dimiliki oleh pasangan 02 dan para pendukungnya. Belum tentu tidak lebih besar dibanding sampean-sampean semua itu yang keluar atas nama kebenaran, atas nama idealisme. Ya ujung-ujungnya hanya untuk mendukung capres-cawapres Anda kan. Sama saja kepentingan politik lah. Ini perebutan kepentingan politik praktis. Sama-sama mendukung pasangan capres-cawapresnya. Nggak usah pakai bahasa idealisme, nggak usah pakai bahasa kebenaran. Apa bedanya Anda dengan kelompok-kelompok yang selama ini mengatasnamakan kebenaran agama, politik identitas? Ujung-ujungnya juga hanya untuk diperalat sebagai kepentingan politik, diperkosa untuk kepentingan politik praktisnya. Nggak usah, sama saja itu. Jargon Anda mendukung Ganjar Mahfud atas nama idealisme itu 11-12 sama dengan orang-orang yang mendukung Capres 01 yang dengan dalih agama. Yang tidak mendukungnya dituduh berlawanan dengan agama. Berlawanan dengan idealisme. Ya, mendukung Ganjar gak apa-apa, tapi gak usah mengatasnamakan idealisme. Yang lain kamu anggap pengkhianat bangsa, apa tidak idealisme? Tidak nasionalis bagaimana? Selama ini keluar-keluar memusuhi politik identitas, loh Anda memakai baju yang sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Satu jubah agama, ini jubah kebenaran idealisme. Kalah ya sudah, kalah saja. Gue usah kakek sengek, tidak usah memancing emosi, gue berlawan politiknya. Kecuali sampean berkuar-kuar tidak berpijak pada salah satu pasangan capres-cawapres, silakan. Masih sedikit punya dasar bahwa Anda membela kepentingan bangsa dan negara. Lalu Anda juga berdiri di salah satu kepentingan politik kok berbicara idealisme. Idealisme dari mana? Kita tidak mempersoalkan siapa mendukung siapa, silakan, ini negara demokrasi kok. Boleh saja silakan. Yang mendukung 02, yang mendukung 01, mendukung 03. Itu hak politik masing-masing, tidak ada yang melarang. Karena negara demokrasi.
Tapi kemudian jangan menggunakan memperkosa kebenaran, memperkosa idealisme, memperkosa agama. Dijadikan alat untuk kepentingan politiknya masing-masing. Itu yang akan membuat negara kacau. Itu bisa memicu perang saudara. Karena menjustis orang di luar kelompoknya sebagai orang yang salah, sebagai orang yang tidak idealisme, sebagai pengkhianat bangsa, sebagai kafir, sebagai munafik. Itu akibatnya begitu. Dan tentu saja pihak-pihak yang dituduh demikian bisa marah. Kemarahan mereka kalau kecil mungkin bisa gampang diredam. Loh, kalau kemarahannya jumlahnya masif, besar, kamu tahu kan, Den, pendukungnya Pak Prabowo itu 96 juta lebih. 96 juta lebih. Lah pendukung Jagomo itu cuma berapa? 27 juta. 16%. Nggak usah macam-macam. Nggak usah mengatasnamakan kebenaran. Kalau atas nama idealisme berarti idealisme di negara ini kalah gitu. Berarti idealisme di Indonesia, di tanah Nusantara ini sebagai kelompok yang kalah. Indonesia tidak memihak kepada kebenaran, tidak memihak kepada idealisme gitu apa? 96 juta pendukungnya Pak Prabowo itu kamu anggap orang-orang yang tidak idealis, orang-orang yang berkhianat kepada bangsa negara, berkhianat kepada reformasi, begitu apa? Jangan hati-hati, jangan penjorangan ke cara wong Banyumas, ini penjorangan deh. Lu nggak apa-apa dukung Ganjar aja, dukung Pak Mahfud aja, tapi nggak usah memakai baju idealisme, nggak usah pakai baju kebenaran. Itu sama saja menohok, menuding pendukungnya Pak Prabowo 96 juta lebih sebagai orang-orang yang tidak idealis. Pengkhianat kan begitu kan, musuh bangsa, musuh reformasi begitu kan. Betak bidik sesuai Den. Saya orang Banyumas Den. Orang kampung aja. Hati-hati kalau ngomong masalah alasan jargon memilih politik kok. Orang kamu di pusat kota lebih hati-hati. Statement-statementmu itu jangan kemudian memicu konflik, memicu kebencian, memicu perang saudara. Ya kalau alasan begitu pastilah. Lah ya 96 juta pendukungnya Pak Prabowo nggak akan terima dituduh sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat reformasi, sebagai pendukung pengkhianat kan begitu. Sama seperti itu. Sudah, kayak lagi sudah. Jago Anda kalah ya sudah. Terima aja logowo, terus usah pakai bahasa-bahasa nyinyir yang bisa menyakiti lawan politikmu. Kamu juga sedang berusaha kan mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Maksudnya apa? Ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bahwa besok setelah jadi dilantik akan cepat dibuang Pak Jokowi. Kamu kan bilang begitu. Semua adalah dikendalinya Pak Prabowo. Ya iyalah. Semua orang juga tahu lah. Presiden yang pengendali pemerintahan, pengendali negara tertinggi. Yang sudah pensiun Pak Jokowi ya nggak mungkin. Punya peran kekuasaan. Semua orang juga tahu itu. Kalaupun kemudian diminta pendapat nasihat ya wajar. Tidak hanya Pak Jokowi, Pak Prabowo pasti juga akan meminta kepada tokoh-tokoh bangsa yang lain. Dalam konteks nasihat, masukan yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pak Prabowo di dalam membuat kebijakan-kebijakan mengatur negara. Nah, itu, tapi otoritas undang-undang, pekerjaan bagaimana mengatur negara ini, semuanya di tangan presiden. Semua orang tahu itu. Gak usah kemudian kamu framing, gak seolah-olah Pak Prabowo akan mengguang Pak Jokowi, akan tidak lagi memakai Pak Jokowi. Itu namanya mengadu domba, itu sengkuni kamu deh. Orang katanya nasionalis kok jadi kepala pengadu domba, kayak sengkuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.